Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita memberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliaulah satu-satunya zat yang berhak untuk berkenan pujian dan kita adalah makhluknya yang sangat membutuhkan kepadanya. Semua yang kita miliki hakikatnya adalah pemberian darinya yang akan diambil lagi satu waktu nanti. Termasuk dari ilmu juga adalah pemberiannya. Assalatu wassalam ala mabuthi rahmatan lil alamin Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Segala kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mencurahkan salawat dan rahmatnya kepada Rasulullah SAW, makhluknya yang paling dicintai dan makhluk pilihannya, dan alhamdulillah kita termasuk dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita bersyukur dan kita bergembira karena menjadi bagian dari umatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya yang terbaik ya di antara umat-umat yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Dan kita tidak bisa selamat dari dunia dan akhirat kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah SAW, sehingga demikian besar kebutuhan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita memang kehidupan tidak jauh-jauh dari mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya jalan keselamatan hanyalah melalui petunjuknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menjalani sebab-sebab agar kita selamat di dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma fana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma firli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul huzna illa ji'ta sahla. Idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Allahumma ya muallim Ibrahim alimna. Allahumma ya mufaqqih Sulaiman faqihna. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada ikhwan dan akhwat yang sudah hadir. Semoga Allah mudahkan kita menjalani beberapa saat ke depan. Saat ini kita ada program Sorofku yang diadakan oleh Go Education. Program Sorofku ini mempelajari sorof secara global ya, tidak rinci, dan ini anggaplah pelajaran pertama gitu ya untuk pelajaran sorof. Sebagaimana belajar ilmu itu bertahap, maka ilmu sorof juga harus bertahap. Dan ini sebagaimana kita gunakan buku yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil, namanya siapa ya? Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni, doktor ya, hafizahullah taala. Judulnya As-Sarfu As-Saghir, yaitu sorof yang ringkas, yang kecil. Dan kita nggak menjalani pelajaran dengan detail-detail, tapi kita memberikan gambaran apa itu ilmu sorof. Dan sangat besar harapan semoga Allah memberikan kita keberkahan, manfaat dari ilmu ini, dan kita bisa lanjutkan ilmunya di kesempatan yang akan datang. Tapi tentu kita pertimbangan juga mana yang lebih prioritas gitu ya. Kalau misalnya setelah belajar ini lebih dirasa prioritas untuk pelajaran yang lain, maka tentu saja kita ambil yang prioritas dan tidak mengapa diakhirkan, karena hidup kita terbatas, waktu kita terbatas, maka kita harus pilih-pilih mana yang terbaik buat kita ya. Tapi kalau misal bisa lanjutin, alhamdulillah lanjut, karena ilmu bahasa Arab hampir-hampir gak bisa kita dapat hidayah kecuali dengan belajar bahasa Arab. Maksudnya hidayah itu kita menggali ilmu, karena ilmu-ilmu itu masih banyak ditulis dalam bahasa Arab gitu ya. Kalau diterjemahkan pun selain capek dan waktunya lama, juga kalau dibaca agak membosankan. Kenapa? Karena baca buku tebal, bahasanya pun agak jadi
panjang ya, kalau bikin bahasa Arab itu bahasanya lebih ringkas tapi padat maknanya. Maka kalau misal dimudahkan, misalnya belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, namun ditambah juga dengan pelajaran yang lain tuh, alhamdulillah itu nikmat yang besar ya. Alhamdulillah sekarang kita ada di file presentasi kelima. Kelihatannya belum dikasih ya di grup WhatsApp. Mohon maaf ya. Tapi kalau udah ya alhamdulillah, kalau belum nanti kita kirimin. Sementara kita lihat dulu dari display yang ada. Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni menyampaikan bahwa ada 5 tahapan belajar sorof atau 5 pembagian ilmu sorof. Yang pertama, mengetahui tentang mazid dan mujarad atau mujarad dan mazid, itu ada di isim dan fiil. Kita belajar apa itu ya? Huruf asli gitu ya, apa itu huruf tambahan. Kemudian belajar tentang mizanus sorfi, wazan-wazan sorof, timbangan-timbangan atau pola-pola atau ukuran-ukuran sorofnya. Perubahan-perubahan kata yang bisa terjadi di kata-kata bahasa Arab itu apa saja pola-polanya. Kemudian yang ketiga, belajar sorof yang ada di fiil. Dan itu ada di file presentasi ketiga. Sekarang ada di file, ada di pembagian ilmu sorof yang keempatnya, yaitu sorof di isim. Dan isim ini adalah kata yang paling banyak di bahasa. Sehingga pembahasannya juga agak panjang, karena banyak model-model dari isim dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemarin kita udah lalui beberapa pembahasan, kita liatin ya. Di mana ya? Sebentar ya, di mana nih? Maaf ya, kita pencet dulu. Sudah dipelajari di sesi 4, yaitu di file presentasi 4. Isim dilihat dari ada huruf ilahnya atau enggak. Di situ kita belajar ada istilah isim maksur, isim mankus, isim mamdud, isim sohi, dan syibhu sohi. Kemudian juga pelajari tentang isim, ternyata ada jenis-jenisnya, jenis muzakkar dan mu'annas. Di situ kita membahas tentang ada muzakkar majazi, ada muzakkar hakiki. Mu'annas juga demikian, ada mu'annas majazi, ada mu'annas hakiki. Kemudian ada istilah isim dan ada istilah musamma ya. Isim itu lafaznya, musamma itu bendanya. Masing-masing dari isim dan musamma itu ada muzakkar dan muannasnya juga gitu ya. Dan juga ada tanda-tanda isim muannas. Tandanya itu adalah ta marbutah, alif mamdudah, dan alif maksurah, alif lazimah. Kemudian belajar juga tentang isim itu bisa otomatis tergambar ada berapa bendanya ya, sebagaimana ada isim, ada lafaznya, dan ada musamanya. Ketika kita lihat benda ada 2 tas, maka kita nggak perlu bilang tas dan tas gitu 2 kali diucapin ya, nggak perlu. Di bahasa Arab udah ada hakibatun tas, cukup dikasih tambahan alif dan nun, hakibatan, walaupun tidak diulang hakibah, tapi orang paham bahwa maksudnya tasnya ada 2 begitu. Itu keistimewaan dari bahasa Arab ya. Dengan menambahkan tambahan aja sedikit udah menjadi difahami bahwa bendanya ada sekian-sekian. Kemudian ada jamak juga, ada jamak isim yang lebih bendanya lebih dari 2, dan jamak itu isim jamak ada model yang salim dan taksir gitu ya. Salim adalah bentuk mufradnya nggak berubah. Contohnya Muhammadun ditambah waw dan nun menjadi Muhammadun. Nah, gitu ya, itu jamak muzakkar salim, yaitu isim mufradnya tinggal ditambahkan waw sukun dan nun, atau ditambahkan ya sukun dan nun. Itu kapan pakai waw, kapan pakai ya sukun, itu tergantung keadaan si katanya. Keadaan itu ya, bahasa Arab kan kata-kata itu seperti hidup ya, dia bisa berubah-berubah keadaannya begitu ya. Nanti untuk keadaan itu domainnya ilmu nahu. Kemudian juga ada jamak muannats salim, cukup dari mufradnya ditambahkan alif dan ta. Fatimah jadi Fatimah tun gitu ya.
tambahin alif dan tak terbuka ya, tak maftuhah, tak yang terbuka gitu. Dan juga ada jamak taksir yang artinya ada jamak yang bentuk mufradnya itu ada kerusakan gitu, taksir. Dan jamak taksir ini ada dua model. Ada jamak taksir yang kila, jamul kila, jamak tapi memberikan pemahaman di benak kita bahwa bendanya banyak tapi biasa-biasa aja banyaknya gitu. Kalau jamak taksir yang kasroh, jamul kasroh, maka itu jamak yang banyak. Dan itu ada masing-masing pola-polanya yang sudah kita sampaikan di pelajaran itu. Kalau misalnya ada yang lupa bisa dilihat lagi ya, dilihat lagi. Sekarang kita bismillah ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dikasih kemudahan untuk menjalani ini. Sekarang kita belajar lanjutan di bagian isim juga. Isim juga. Isim ditinjau. Apakah ia berasal dari kata yang lain? Sebagaimana kita ingat ya bahwa bahasa Arab adalah bahasa istiqoq. Bahasa kata-katanya itu pecahan dari sebelumnya atau turunan dari kata yang lain. Bahasa Arabnya al-lugoh al-istiqoqiyah. Lugoh istiqoqiyah. Jadi isim ini ditinjau apakah berasal dari kata yang lain begitu ya. Nanti ada istilah apa di sini nih? Mana nih? Satu isim yang mustaq. Kan kita tadi ngomong lugoh istiqoqiyah ya, ada huruf shinnya, ada huruf qafnya. Nah, ini mustaq itu berasal dari kata yang sama dengan asal kata istiqoqiyah. Isim yang mustaq, isim yang yaitu memiliki akar kata sebelumnya gitu ya. Nah, isim-isim ini memang ini pembahasan-pembahasan terakhir lah ya yang bentuknya dihafal. Ya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Istilah-istilah ini insya Allah lama-lama kalau misalnya belum familiar akan familiar juga. Isim mustaq atau yang berasal dari kata lain. Yang pertama ada namanya isim fa'il, kemudian ada namanya sigoh mubalagoh, kemudian ada istilah isim maf'ul, kemudian ada istilahnya sifat musyabbahah, kemudian ada istilahnya isim tafdhil, kemudian ada istilahnya isim zaman dan isim makan, kemudian ada istilahnya isim alat. Ada berapa tuh? Ada 7 di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang kedua ada isim jamid. Di sini isim jamid artinya isim yang tidak berasal dari kata lain. Jadi kalau kita mengetahui satu kata dan dia adalah namanya masuk kategori masdar atau masuk kategori isim jenis, itu istilah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya ya ismu jinsi gitu ya, ismu jinsi. Jadi terjemahnya isim jenis. Ini isim tidak butuh kata yang mendahului dia. Jadi justru dia yang menjadi sumber untuk kata-kata yang selanjutnya gitu ya. Maka di sini ada isim jenis dan ada masdar. Kita lihat, kita sampaikan dulu terjemahnya dulu secara bahasa ya, barangkali akan membantu nih. Isim udah tahu ya, kata benda. Fa'il itu subjek, isim subjek. Ini dia bedain antara posisi dia dalam kalimat. Kalau posisi kan ada posisi subjek ya. Subjek. Kalau bahasa Arab fa'il. Tapi di sini namanya isim fa'il. Jadi satu kata yang maknanya sendiri itu memberi makna bahwa dia itu subjek gitu ya. Meskipun nggak mesti dia posisi di kalimat nanti sebagai subjek gitu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan selanjutnya akan perincian bisa lebih jelas kalau misalnya ada yang masih uh, agak kabur ya. Jadi di sini ada isim fa'il ya. Lalu kemudian sigoh mubalagoh. Sigoh itu artinya bentuk ya. Mubalagoh berlebihan. Sigoh mubalagoh. Isim maf'ul. Maf'ul itu adalah artinya objek. Ya, satu kata yang maknanya itu objek. Sifat musyabbahah. Sifat ya sifat musyabbahah secara bahasa yang
yang serupa, yang mirip ya. Ini secara bahasa aja, tapi kita nanti penjelasan secara istilah bahasa Arab begitu ya. Karena definisi kan ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara istilah nahwunya, istilah sorofnya. Yang tadi disampaikan hanya terjemah secara lafaznya aja, jadi secara bahasa. Nanti definisi yang secara ilmu sorofnya nggak pasti ada keterkaitannya dengan definisi bahasanya gitu ya. Pasti ada keterkaitan, nggak mungkin bahasa secara bahasa dan definisi secara istilah sorofnya 100% nggak sama, nggak mungkin. Isim tafdil. Isim ya isim, tafdil itu adalah artinya mengunggulkan. Dari kata afdol, afdol lebih suka, lebih baik. Tafdil yang lebih suka gitu ya. Isim zaman, zaman itu waktu, makan itu bahasa Arab ya, makanun artinya tempat. Jadi kata yang menunjukkan waktu, zamanun ya, waktu, dan makanun, kata yang menunjukkan tempat. Kemudian ada isim alat, isim yang menunjukkan bahwa dia adalah alat. Alat ya alat ya. Isim jenis ya isim jenis gitu nanti kita lihatin. Karena kan ada jenis, kalau misal kita belajar biologi itu ada jenis, ada genus, ada spesies gitu ya. Nah, dia nih isim genus, nanti ada spesies-spesiesnya gitu ya. Jadi kata yang umum lah gitu. Nanti ada kata khusus-khususnya begitu ya. Itu isim jenis. Yang terakhir masdar. Masdar itu secara bahasa artinya asal ya, sumber, asal muasal. Nah, masdar dihafal ya. Masdar ini pasti 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 nomor satu kita hafal ini masdar. Lanjut. Oke, ini isim mustaq, al ismu al mustaq, kofnya ada tasdid. Al ismu al mustaq. Afan ya ikhwan, belum ngerekam ini kayaknya nih. Apa deh ya? Rekam. Oh sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Al ismu al mustaq, kofnya tasdid ya. Ada 7 pembahasan. Mulai ya, Bismillah ya. Kita mulai. Mana nih? Satu, al ismu al fa'ilu. Titik pertama, diambil dari bangunan fiil, ia memaknakan siapa yang melakukan perbuatan. Mohon maaf kalau kata-katanya terlalu pendek atau kata-katanya kurang familiar, kita akan jelasin ya. Maksudnya apa nih diambil dari bangunan fiil? Maksudnya bangunan kita nggak maksudin rumah fiil gitu. Bangunan itu maksudnya huruf-huruf ya, huruf-huruf badannya fiil. Fiil itu kan satu kata kan, dan kata itu tersusun dari huruf-huruf begitu. Jadi isim fa'il adalah diambil dari huruf-hurufnya fi'il. Misalnya fi'ilnya apa? Kataba, menulis gitu ya. Ada kan fi'il kataba ya. Maka kalau kita mau bikin jadi isim fa'il, maka diambil huruf-hurufnya fi'il itu. Kaf, ta, dan ba. Dan istilah ini diambil dari bangunan ini konsekuensi dari statusnya dia adalah isim yang mustaq ya kan. Isim yang mustaq kan isim yang diambil dari kalimat yang lain gitu, dari kata yang lain. Maka ini nggak perlu di apa namanya ditulis, sebenarnya nggak perlu ditulis karena dia kan isim mustaq. Mustaq itu kan ngikuti dari kata yang sebelumnya, dan kata sebelumnya itu adalah fiil gitu ya. Kata sebelumnya adalah fiil. Jadi huruf-huruf ya kita tulis di sini huruf-hurufnya ya, huruf-huruf. Huruf-huruf ya. Lalu isim fa'il itu adalah siapa yang melakukan perbuatan, siapa yang melakukan fiilnya gitu ya, melakukan fiilnya. Sebentar kita menulis, tapi kita lihat ada selanjutnya enggak? Oh ada, kita lanjutin ya, baca dulu. Pola katanya, polanya adalah jika fiilnya sulasi, mudah-mudahan masih ingat ya sulasi, kan fiil itu ada yang asalnya 3 huruf gitu ya, ada yang asalnya 4 huruf ya. Tapi di sini bukan itu, Deng. Sulasi itu berarti fiil
yang fiil madinya itu adalah 3 huruf gitu ya, terdiri dari 3 huruf. Maka polanya untuk kita bikin jadi isim fa'il yaitu ya sesuai namanya fa'il gitu ya. Kan kalau wazan fi'il itu kan kita tulis ya fa'ala gini ya. Fa'ala. Nah, fa'ala diubah jadi fa'il. Fa-nya tetap baharokat fathah, lalu dikasih alif, ainnya dibikin kasroh gitu aja sederhana. Maka contohnya dari kata malik kita baca di kanan nih. Ya di kanan. Ada fiil namanya malaka. Malaka punya gitu ya, punya. Isim fa'ilnya malik. Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Malik. Ini ada alif ya, alif qasiroh namanya istilahnya, alif alif pendek. Dia menggantikan ini ya, nah, menggantikan itu ya. Ini diganti sama alif kecil, alif qasiroh namanya. Malik, jadi ini ya, Malik. Nah, fa'il ya, fa'il, Malik. Cukup kita lihat malaka ini adalah fiil yang tersusun 3 huruf ya, mim, lam, dan kaf. Kalau fiil madinya itu 3 huruf, maka isim fa'ilnya kita bikin dengan wazan fa'il. Malaka itu perbuatan, memiliki itu perbuatan. Terus zat atau benda yang memiliki tinggal dikasih wazan fa'il, malik. Ana, saya, maliku ad-dar, saya pemilik rumah. Malik, saya pemilik. Jadi paham ya, benda yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya itu ya kepemilikan ya, itu kata kerja lah ya namanya di bahasa Arab, malaka ini kata kerja. Kita lanjutin misalnya pakai apa tuh? Fiil kataba ya. Nah, sini kataba. Kata kerjanya kataba, dia menulis. Dibikin jadi isim fa'il misalnya kita pengen menyebutkan orang yang menulis gitu ya. Orang yang menuliskan, orang yang menulis itu 3 kata ya, orang yang menulis. Bahasa Arabnya asyakhsu alazi kataba, sama-sama 3 kata juga. Daripada kita ngomong 3 kata, kita singkat aja al-katib. Al-katib itu di kepala kita yang dengar otomatis maknanya sama dengan asyakhsu alazi kataba gitu, sama aja. Di kepala kita begitu dan maknanya jadi lebih ringkas. Kalau Malik azatu alazi yamliku gitu kan, 3 kata juga, azatu alazi yamliku, zat yang memiliki. Nggak usah 3 kata kepanjangan, bilang aja al-malik ya. Kalau misalnya ditafsirin malik yaumiddin apa artinya? Yakni azat alazi yamliku yaumaddin. Tapi dipendekin aja gitu ya orang Arab. Tapi bahasa Arabnya Al-Quran beda dengan bahasa Arab manusia ya, karena Al-Quran itu kan mujizat. Bahasa Arab itu ada nasar, ada syair, dan Al-Quran itu bahasa Arab yang paling tinggi ya, nggak disamakan dengan bahasa Arabnya manusia, meskipun sama-sama bahasa Arab, nggak disamain ya. Nah, lalu sekarang jika fiilnya rubai, berarti fiil madinya terdiri dari 4 huruf. Ima dia fiil sulasi, fiil madinya sulasi tapi ada huruf tambahan sehingga jadi 4 begitu ya. Atau memang aslinya rubai mazid, rubai memang aslinya rubai mujarot. Nah, kita lihat kalau fiilnya terdiri dari 4 huruf, maka terus setelah ini kita kasih contoh ya. Contoh dengan prosesnya. Pertama, bagaimana isim fa'il dari fiil yang rubai? Maka kita tulis di sini pertama dari fiil mudhari, kita lihat fiil mudhari'nya.
Jadi fi'il madi ubah jadi fi'il mudhari. Lalu fi'il mudhari itu kan ada huruf mudhoroah ya. Ada huruf mudhoroah. Huruf mudhoroah itu kan 4 ya. A, nun, ya, dan ta ya 4 ini. A, nun, dan ya, ya, dan ta. Nah, huruf mudhoroah yang tadi, apakah an, nun, ya, ta, itu diganti dengan huruf mim. Ya, diganti dengan huruf mim. Dan dikasih harokat doma. Ya, dikasih harokat doma. Jadi huruf mudhoroahnya diganti dengan huruf mim, lalu mimnya dikasih harokat doma. Maka jadinya gini nih kesimpulannya, nggak, prosesnya belum ditulis. Dahroja ini fiil rubai mujarrad, memang aslinya dia aslinya huruf aslinya semuanya 4. Dahroja mudahrij ya, karena dahroja itu fiil mudhari'nya dahroja yudahriju. Nah, yu-nya kan huruf ya tuh diganti dengan huruf huruf mim. Jadi mudahrij. Nah, karena dia udah domah ya nggak perlu diganti domah lagi. Karena sudah domah ya. Dahroja yudahriju. Huruf ya-nya diganti mim. Jadi mudahrij gitu ya. Maka disini mudahrij. Akroma. Akroma ini fi'il sulasi mazid. Aslinya karoma. Dikasih tambahan atau dia dibuat dalam pola af'ala. Af'ala jadi karoma. Akroma. Akroma itu bukan fi'il mudhari ya, fi'il madi. Fi'il madi kan salah satu cirinya huruf akhirnya itu fathah. Akroma. Cirinya fi'il madi huruf akhirnya itu fathah. Huruf aslinya ya, huruf aslinya. Akroma, fi'il mudharinya apa? Yukrimu. Akroma, yukrimu. Lalu hurufnya diganti mim. Jadi mukrim. Intolako. Intolako fi'il mudhari'nya yan, fathah ya, ya-nya yan toliku. Intolako yan toliku. Huruf ya-nya diganti mim. Intolako yan toliku. Diganti mim jadi mantoliku. Mantoliku. Lalu huruf mimnya tadi harus didoma. Doma ya, jadi intolako yan toliku. Diganti mim, mantoliku. Harokatnya dibuat doma. Muntolik. Muntolik. Intoloko itu pindah. Muntolik titik awal pindah gitu ya. Titik awal pijakan. Nah, macam-macam maknanya nanti tergantung konteks kalimat. Naam gitu ya. Jadi pertama isim fa'il. Kita lihat ada apa lagi setelahnya. Nih apa lagi nih? Oke, kita tulis di sini ya, kita tulis. Tadi kan disebutin diambil dari bangunan fiil. Misalnya kita pengen nulis apa nih, Ikhwah? Nulis toharo ya, toharo. Toharo ya, toharo. Membersihkan. Ya, gitu ya. Kita jauhin dikit ya. Toharo fi'il madi. Pertama dibuat jadi fi'il mudhari dulu. Fi'il mudhari toharo. Dia wazannya toharo itu kan fa'ala ya. Fa'ala. Siapa yang masih ingat fa'ala kalau mudhari jadi apa? Yufa'ilu ya, fa'ala yufa'ilu. Toharo yu kita jauhin. Yutoh hi ru ya, yutohiru ya gitu ya. Toharo yutohiru. Sini kan, di sini ada nih. Kelihatan nggak tanda panahnya ya? Diganti huruf mim sekarang. Huruf mudharaahnya diganti huruf mim. Huruf mudharaahnya tuh huruf ya di sini. Diganti mim. Jadi mim. Mimnya
ngikuti harokat si huruf ya-nya, belum berubah apa-apa, masih yu, cuman ganti hurufnya aja ya jadi mim. Mu to, ya kan nggak berubah ya. Hi ru gitu ya. Muto hiru. Karena mimnya sudah domah ya sudah selesai berarti, karena kan di sini ada tulisan jika rubai maka fi'il mudhari, ini kan fi'il mudhari nih. Huruf mudhoroahnya diganti huruf mim. Ini huruf mudhoroah, nih huruf ya-nya diganti huruf mim jadi begini toh. Jadi mu gitu ya. Selesai ikhwan, jadi begitu toh caranya. Kita lihat lagi sekarang kata yang lanjutnya apa ya. Sekarang kita dengan wazan infa'ala. Infa'ala. Kita terus dulu wazannya. Infa'ala gitu ya. Infa'ala. Oke, kita wazan infa'ala. Ada yang mau nyaranin nggak kata-katanya apa? Infa'alanya. Fiilnya apa? Misalnya kita punya kata kasaro ya, rusak. Ubah dulu jadi bentuk infa'ala. Jadi inkasaro ya, inkasaro ya, inkasaro. Inkasaro ini fil mudhari'nya apa? Infa'ala fil mudhari'nya yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu berarti inkasaro Yang kasiru. yankasiru. Yankasiru. Siru. Ini keputus nih. Yan kasir kita kasih harokat ya. Yan kasiru ya. Yan kasiru. Jadi udah ada huruf huruf mudharaahnya, ada bentuk fil mudhari yang ada huruf mudharaahnya yaitu huruf ya. Tahap selanjutnya adalah ganti huruf mudharaahnya menjadi mim. Ya, kita biar gak capek-capek kita copy paste aja. Kita ganti jadi mim nih. Nah, ya kan? Jadi man kasiru huruf mudharaahnya man kasiru masih harokat fathah. Ya, oke lanjut ya biar nggak capek-capek kita copy paste lagi. Terakhir caranya huruf mudharaah yang udah diganti jadi mim, mimnya itu diganti harokatnya dengan doma. Doma ya barakallahu fik. Jadi begitu. Jadi begini nih, kita lihat kesimpulannya ya. Ini kembali lagi kepada bab pertama yaitu yang fiil mujarad dan fiil mazid. Itu kan ada banyak pola-polanya ya ikhwan ya. Itu memang harus dihafal. Tentu saja kalau belajar dasar gini kalau misalnya belum hafal sangat dimaklumin ya karena santri-santri aja belajar ngafal gitu bisa 1 semester ya, 1 semester tapi masuknya seminggu 2 kali misalnya gitu ya. Satu pertemuan pun satu pola aja gitu. Jadi wah sangat dimaklumin ya. Nah, jadi intinya tapi yang harus kita masih ingat adalah fiil sulasi ya, fiil sulasi ini kita tulis ya. Fiil sulasi karena file presentasinya nggak dibuka ya. Fiil sulasi itu kan ada yang mujarab dan mazid ya. Ada yang mazid dengan 1 huruf kan? Kita kasih gini ya, ada yang tambah 1 huruf, ada yang tambah 2 huruf, ada yang tambah 3 ya. Untuk yang tambah Untuk yang fil sulasi itu kalau tambah 1 fil mudhari'nya akan berbeda dengan yang ditambah 2 dan tambah 3. Kalau yang ditambah 1 contohnya ini toharo, maka dia huruf mudhari'ahnya tuh pasti eh, harokatnya domah itu pasti tuh. Tapi kalau yang tambahannya 2 seperti kita lihat di sini infa'ala yan fa'ilu. Dia tuh huruf mudhari'ahnya harokatnya fathah.
Demikian juga dengan yang tambahan 3 huruf. Huruf mudorahnya juga harokatnya fathah. Contohnya wazan istaf'ala yastaf'ilu, kita tulis nanti ya. Yaitu fathah. Contoh wazannya apa tadi? Istaf'ala yastaf'ilu, yastaf'ilu. Ini kita kasih harokatnya ya, yastaf'ilu. Huruf tambahan ada 3 nih. Ya, sin, dan mata. Kalau yang tambahan 2 huruf contohnya eh in fa'ala yan fa'ilu. Ya fa'ilu ya, salah ya gini. Yan fa'ilu. Yan fa'ilu ya. Nah, ini tambahan 2 huruf. Yan fa'ilu, in fa'ala yan fa'ilu ya. Nah, kalau yang tambahan 2 huruf, in fa'ala sebenarnya harus nulisnya ya, in fa'ala gitu ya. In fa'ala ini kan tambah 2 huruf nih. Ya, tambah 2 huruf. Huruf aslinya kan fa'ala ya. Nah, ini tambah 2 huruf. In fa'ala yan fa'ilu. Nah, itu ketika dia bentuk fi'il mudhari, maka huruf mudhari'ahnya itu apakah ya atau ta atau nun atau alif atau hamzah ya, maka dia harokatnya doma. Kalau ini fathah. Tapi nggak ada masalah. Yang penting kita nggak lupa bahwa dari fi'il mudhari diganti huruf mudhari'ahnya dengan huruf mim, dan pastikan mimnya itu domah gitu ya. Dan ini adalah bentuk dari isim fa'il. Kalau inkasaro artinya benda yang pecah gitu ya. Inkasaro artinya benda yang pecah. Munkasirun, inkasaro itu bukan benda yang pecah ya, tapi telah terjadi pecah gitu ya. Telah terjadi pecah. Nah, gitu ya. Telah terjadi pecah. Kalau munkasirun berarti bendanya yang barusan kejadian pecah gitu. Itu namanya isim fa'il. Jadi bendanya. Kalau toharo adalah kejadian melakukan pensucian, pembersihan. Kalau mutohirun, toharo itu toharo kejadian melakukan pembersihan yang membuat jadi bersih gitu ya, membuat jadi bersih. Kalau mutohirun berarti bendanya yang membuat benda lain jadi bersih, jadi bendanya. Jadi mutohirun, bisa orang, bisa robot, bisa daun, nggak sengaja nyenggol kita, jadi bersih gitu kan. Berarti dia daun yang itu walaupun dia bergerak tanpa kesadaran, tetap aja dia telah melakukan perbuatan membersihkan. Jadi dia tetap termasuk isim fa'il ya, termasuk pelaku meskipun geraknya dia itu bukan gerak sadar. Tetap aja namanya fi'il ya, tetap aja namanya fi'il, dan bendanya yang melakukan itu namanya isim fa'il gitu ya, isim fa'il. Dan isim fa'il nggak mesti nanti dalam kalimat dia posisi sebagai subjek ya. Kita memang perlu dibedain antara bendanya yang melakukan dengan posisi dia dalam kalimat. Kan kalau posisi dia dalam kalimat kan tergantung orang yang ngomong ya. Orang yang ngomong mau posisi dia sebagai apa? Apakah di posisi subjek atau objek atau lain-lainnya, terserah yang ngomong. Tapi dengan bentuk dia sebagai uh, mengikuti wazan ini fa'il, atau di sini mufa'ilun gitu ya, atau di sini munfa'ilun, atau di pola yang lain mustaf'ilun, atau di pola yang lain mutafa'ilun. Dengan dia huruf-huruf dan bunyi hurufnya kayak gitu ya, bunyi hurufnya ya, doma, lalu ada sukun, lalu ada fathah gitu kan, bunyinya kayak gitu, kuping yang dengar langsung paham, oh ini isim fa'il nih ya, isim fa'il ketahuan dari ya hurufnya kalau misalnya kita baca harokatnya. Tapi kalau kita dengar ya dari suaranya, dari bunyinya ya, bisa benar-benar bisa dipahamin. Lanjut ya, sekarang kita lanjut. Mana nih? Habis ini sigoh mubalago. Nah ya, kita save dulu deh. Nah, coret-coretannya. Lanjut ya. Sigoh mubalago.
Titik pertama diambil dari bangunan fiil. Ya, ini kalimat basa-basi lah ya, tapi ini mengingatkan kita. Memang namanya isim mustaq ya diambil ya dari bangunan fiil. Penjelasannya sama dengan yang tadi kita jelasin ketika isim fa'il. Dan sigoh mubalago ia memaknakan. Apa maknanya kalau kita dengar suara-suara dengan sigoh ini, dengan pola begini. Dia memaknakan siapa yang melakukan perbuatan dengan frekuensi atau intensitas lebih. Ya, siapa ya. Jadi ngomonginnya benda nih dengan intensitas yang lebih atau sering frekuensinya. Contoh sama 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 dari huruf sin, mim dan ain. Sin, mim dan ain. Fiil yang hurufnya sin, mim dan ain dibaca sami'a. Sami'a itu artinya dia mendengar, dia sudah mendengar. Orang yang mendengar maka itu adalah isim fa'il sami'un. Sami'un. Kita kan baru lewat ya isim fa'il. Sami'a itu mendengar berarti orangnya adalah sami'un. Tapi kalau dengarnya sering, misalnya suka nguping gitu ya. Sama'un. Sama dikasih tasdid dan dikasih fathah. Sama ya logis ya, hurufnya nambah dan dikasih tasdid. Secara usaha kita pun ada usaha lebih ya dikasih tasdid. Dari perbuatan kita pun udah mubalago nih, intensitasnya lebih ya, ditekan bibirnya buat ngomongin mimnya lebih jelas. Dan dipanjangin kuping kita dengarnya lebih lama. Sama ya, jadi konsisten dengan maknanya. Dikasih panjang. Meskipun itu nggak mesti ya yang mubalago harus panjang, harus tajwid nggak juga gitu. Karena orang Arab punya banyak pola untuk sigoh mubalago. Terus kita apalagi nih kata-katanya? Sebagian pola katanya. Nah, ini lumayan ya ada 5 dengan nggak riwet ya. Satu, fa'al. Ya udah lewat sama tadi ya. Contohnya dari kanan ya, dari kanan. Allah berfirman dengan kalam yang mulia, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Fa'al. Berarti melakukan. Allah punya fiil, iya ada fiilnya. Allah itu, Tuhan itu bukan benda kayak titik aja gitu, sebagaimana disangka sama Jahmiyah. Bahkan kata Jahmiyah nggak boleh dikasih titik gitu ya. Tuhan itu ada pekerjaannya nggak? Kalau makhluk aja ada pekerjaannya, tentu Tuhan lebih lagi maha mampu. Nah, di sini dipastikan ditakkid ya, Rabbaka fa'alun, sangat-sangat banyak lebih intensitasnya, lima yurid, melakukan apa saja yang dia mau. Allah berfirman juga mensifatkan orang al-humazah, hammazim, hammaz. Hammaz itu apa ya? Aduh lupa lagi ya. Ngungkit-ngungkit ya, humazah ya. Apa orang pelit? Lupa ya, maaf ya. Hamazin, maka dia bukan sekedar hamiz. Hamis itu melakukan perbuatannya biasa-biasa aja. Tapi hamis, hamas, berarti ada mubalagohnya. Nah, kita lihat dulu kamus ya. Hamas nih apa ya, Hamas? Ada ikhwan yang tahu, silakan sampaikan ya. Hamz. Hamz. Mengumpat, memfitnah. Banyak suka memfitnah. Hamazin, masya, dari kata masya yamshi.
Masya yamshi kan berjalan. Mashin orang yang berjalan. Masya berarti berjalan juga dia, tapi luar biasa intensitasnya gitu ya. Maka itu makna dari mubalaghah. Jadi nggak kita perlu ngomongin huwa yamshi ala mikdarin syadid misal gitu. Ala mikdarin golis misalnya. Nggak perlu di ngomongin. Dia berjalan dengan jalan yang sangat luar biasa kuat. Tinggal disebutin dengan tasdid dan ditambah fat alif, maka udah ketahuan hamasya berarti jalan. Jalannya sering banget gitu ya. Hamas juga begitu. Jadi ini luar biasa Hamas. Semoga Allah lindungi kita ya dari perangai ini. Hamazin masyain binamim. Lalu pola kedua adalah mif'al. 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 Kalau ini ada huruf mimnya. Wa arsalnas samaa alaihim midroro. Midror. Mif'al. Apa tuh? Midroro artinya terus-menerus turun gitu ya, nggak habis-habis. Apa yang nggak habis-habis? Maksudnya air ya. Dari kata apa nih? Darro ya durru. Darro ya darru. Lalu dibuat jadi mif'al. Midroro, midror. Lalu wazan selanjutnya yang merupakan bentuk mubalaghah, wazannya fa'ul. Sering kita baca ya. Fa'innahu ghafurur rahim. Ra'ufun wadud. Ra'uf, fa'ul ya. Ra'uf, fathah, domah, sukun wawunya. Ra'uf, wadud, wadud, ghafur, syakur. Jadi itu wazan-wazan sifat mubalaghah. Artinya apa ghafur? Artinya Allah yang memberikan ampun. Tapi kalau cuma satu kali, dua kali, nggak usah gofur, tapi gofir dengan bentuk isim fa'il, gitu ya. Bahkan isim fa'il fa'il kan jadi gofir. Tapi ini dengan sigo mubalaghah, gofur, banyak, sering. Rohim, nah, rohim ini bentuk yang lain. Lah, pola selanjutnya fa'il. Sifat mubalaghah juga. Kalau karim beda dengan karim. Bedanya di mana? Kalau karim, ya dia orangnya dermawan, baik, mulia. Tapi karim, dia orangnya dermawan, baik dan mulia juga. Tapi kalau alhamdulillah sudah tahu ada sigo mubalaghah, bentuknya itu fa'il panjang ainnya di kasroh, maka di kepala kita udah berbeda itu pemahamannya. Walaupun kalau kita terjemahin maksudnya apa karim? Karim itu dengan yang panjang itu ya mulia gitu, dermawan. Tapi kalau misalnya kita tahu ada sigo mubalaghah, maka kita tahu juga bahwa karimnya intensitasnya nggak biasa, tapi lebih dari biasa ya, lebih dari keumuman. Rojulun karim, banyak ya kata-kata yang kita temuin di wazan fa'il. Lalu fa'il. Balhum qaumun khosimun. Balhum qaumun khosimun. Khosim itu kan dari kata khosoma. Khosoma itu senengannya ribut, sengketa aja. Ngomong terus, bertengkar gitu ya. Khosimun berarti luar biasa ini kaum yang intensitas khosomnya tinggi sekali. Apa-apa nggak bisa selesai baik-baik, mesti berisik dulu gitu ya. Mesti debat dulu, nggak mau ngalah gitu misal contoh. Jadi dari mana kita bisa ngomong nggak mau ngalah sangat sering karena dia bentuknya
wazan fa'il, khosim. Kalau enggak mubalaghah ngomongnya ya dengan isim fa'il ya ikhwan ya. Dengan isim fa'il yaitu khosim gitu ya. Khosim. Kalau khosim sama orang yang ber, bersilang sengketa, silang pendapat terus. Tapi nggak sering-sering ya, biasa-biasa aja lah normal seperti manusia yang lain. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-farihin. Al-farihin, pamer-pamer kebahagiaan. Iya toh. Innallaha la yuhibbul farihin. Gak tahu tafsirnya ya, gak tahu tafsirnya. Kita lihat aja dari harokat-harokatnya. Fa-nya di sini harokat fathah, ro-nya fa harokat do kasroh, dan gak ada panjangnya farihin. Kalau fa'il karim ada ya-nya. Gimana kalau kata-kata yang karim ini dibuat jadi bentuk fa'il, boleh nggak? Bisa aja. Karim. Rajulun karimun. Ya artinya sama dengan karimun. Tapi kita nanti kalau ketemu orang Arab kita tanya, orang Arab mana yang paling kamu pakai di percakapan sehari-hari gitu ya? Karim dengan pendek atau karim dengan panjang begitu. Meskipun pasti mereka tahu maknanya ya. Tapi kalau oleh ulama itu mereka bisa membedakan apa beda-bedanya fa'al, mif'al, fa'ul. Sama-sama mubalaghah, lalu sisi apa yang membedakannya. Mereka kan peneliti Al-Quran, peneliti hadis, mereka mempelajari lah ya secara detail. Kata-kata yang dengan wazan fa'al itu muncul di konteks-konteks kalimat seperti apa misalnya. Mereka detail banget. Masya Allah ya orang berilmu tuh. Naam ya ikhwan ya akhwat sigoh mubalaghah ya. Dari pertama ada isim fa'il, yang kedua ada sigoh mubalaghah. Sekarang kita lanjutin kemana nih? Barakallahu fikum ya. Waduh, lanjut guys. Kosong nih sigoh mubalaghah. Kosong. Sekarang yang terakhir ya, hari ini terakhir ini mudah-mudahan Allah kasih umur. Kita lanjut isim maf'ul. Isim maf'ul. Maf'ul itu artinya objek, sesuatu yang terkena perbuatan. Misalnya kataba Muhammadun al-Qisah. Atau ar-riwayata ya, ar-riwayata novel. Kataba Muhammadun ar-riwayata. Nah, ar-riwayata itu maf'ul objek dari kataba menulis. Si Muhammad menulis apa objeknya? Novel, buku jenisnya novel. Nah, di sini ada isim maf'ul. Beda maf'ul. Tadi maf'ul bih objek, tapi sini isim. Isim yang maknanya adalah benda yang terkena gitu ya. Misalnya begini, kita ngomong huwa mukromun. Huwa mukromun. Kita tulis ya. Huwa dia mukrom. Nah, ini bentuk isim maf'ul nih. Huwa mukrom ini bukan maf'ul bih nih. Mukrom ini bukan maf'ul bih, bukan objek secara urutan kata-katanya. Tapi dia adalah isim fa'il. Artinya dia adalah orang yang dimuliakan. Orang yang di kan kalau biasa kita ngomong objek kan yang dia, benda yang di. Nah, ini artinya gitu. Huwa dia adalah orang yang dimuliakan. Tapi dia dalam kalimat bukan objek ini, bukan objek. Karena kalau dalam bahasa Arab di Nahwu di sini namanya mubtada, di sini khobar gitu ya, khobar. Dia bukan maf'ul bih ya, jadi dia ada isim maf'ul. Maknanya adalah makna objek ya, bendanya adalah
yang dimuliakan. 6 ya, diambil dari bangunan fiil, huruf-hurufnya fiil, dan menunjukkan objek perbuatan. Meskipun dia bukan objek di suatu kalimat. Mana nih kalimat selanjutnya? Jika dibentuk dari fiil sulasi, maka polanya maf'ul. Jika dibentuk dari fiil yang fiil madi ya, fiil madinya itu 3 huruf, maka isim maf'ulnya itu polanya maf'ul. Sesuai dengan namanya ya, maf'ul itu kan secara bahasa ya orang Arab ngomong objek itu ya maf'ul gitu. Isim yang bermakna objek. Contoh. Oh, enggak contoh. Jika selain sulasi, jika fi'il madinya huruf-hurufnya enggak cuma 3 gitu ya, lebih dari 3, 4, 5, 6. Ini mirip lah dengan isim fa'il ya. Ini mirip, persis mirip. Cara bikinnya juga mirip. Ada bedanya sedikit di ujung. Jika fi'il madinya hurufnya lebih dari 3, maka pertama kan kita ganti dulu ke fi'il mudhari ya, sama kayak apa tuh namanya isim fa'il tadi. Lalu huruf mudharanya diganti ke mim, sama kan? Lalu di domah juga mimnya di domah juga. Tapi huruf sebelum terakhirnya itu fathah. Fathah. Oh, berarti isim fa'il tadi salah nih, kurang nih kalimatnya nih. Nanti kita kasih klarifikasi ya belakangan. Kita lihat sini ya. Sebelum terakhirnya fathah. Contoh dahroja. Mudah rojun. Huruf sebelum terakhirnya difathahin. Karena kan aslinya dahroja yudah riju gitu ya, yudah riju. Ini roknya tuh kasroh tadinya. Di sini yudah riju. Lalu kalau apa namanya tuh isi maf'ul, huruf sebelum terakhirnya yaitu si roknya dibikin jadi fathah. Fathah ya, jadi yudah roju, tapi dibuat jadi mim, mudah roj. Nah, kalau ini akroma. Akroma itu fi'il mudhari'nya apa ya? Akroma yuk krimu. Lalu ianya diganti jadi mim. Tadi kan yukrimu ya. Harokat kasrohnya diganti dengan fathah. Jadi mukro. Maka di sini mukro. Iftataha itu fi'il madi yang ada 5 huruf, ya kan? Fa-nya ini huruf asli, tak yang di sini huruf asli, hak di sini huruf asli karena dia wazannya ifta'ala ya, ifta'ala. Jadi ada tambahan alif dan tak di sini huruf tambahan. Iftataha itu fi'il mudhari'nya apa? Yaftatihu. Iftataha yaftatihu. Iftataha yaftatihu. Iftataha kita tulis ya. Yaftatihu gini ya. Yaftatihu. Yaftati gitu ya. Lalu huruf mudhari'nya diganti dengan jadi mim gini, jadi mim. Berarti kita hapus titiknya. Maftatihu. Lalu huruf mimnya itu harokatnya diganti domah. Kita domah nih, kita ganti jadi domah. Muftati. Kalau muftati itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul dia harokat huruf sebelum terakhirnya fathah. Muftatahun. Artinya benda yang dibuka, muftatahun atau benda yang terbuka. Kalau akroma artinya melakukan perbuatan menghormati
Mukromun, mukromun, fathah, huruf ro-nya artinya objek yang dimuliakan, objek yang dihormati. Kalau orangnya yang lagi menghormati, apa namanya isim fa'ilnya? Yaitu mukrimun. Bedanya cuma di harokat ro-nya aja ya. Jadi jangan ketukar ya isim fa'il. Isim fa'il gini, ada kasroh sebelum terakhirnya. Kalau isim maf'ul ada fathah. Coba kita lihat. Setelahnya apa nih? Setelahnya kosong. Enggak ada, enggak kosong ya. Jika dibentuk, oke kita tulis ya. Kita mau bikin contoh ya, contoh. Hapus dulu. Jika dibentuk dari fi'il sulasi, titik pertama ya, maka dengan pola maf'ulun. Coba kita nulis. Misalnya katanya itu Nasoro ya, bukan Nasoro Kristen ya. Nasoro. Gini, ro. Artinya menolong. Maka isim maf'ulnya apa? Kita ubah dulu. Jadi untuk mudori. Nasoro yan siru. Kita kasih harokat nih yan. Yan suru ya, bukan yang soro yan siru. Nasoro yan suru. Kemudian apa tuh tahap selanjutnya? Huruf mudhoro'ahnya diganti dengan mim. Huruf mudhari ganti mim, jadi mim di sini. Mimnya fathah. Lalu ada nunnya ngikutin deh, semuanya ngikutin. Man suru. Ya, man su. Enggak ada, salah ya, salah nih ya. Penjelasan tadi salah. Apa nih salah kalau ini kan fil sulasi ya, cukup dengan mengganti jadi pola maf'ul ya, maf'ul. Jadi nggak perlu repot-repot ke fil mudhari. Huruf aslinya aja yang kita deteksi, huruf asli kan nun, sod, dan ro. Lalu kita tinggal tulis dulu mim, fa, ain, waw, dan lam. Ngapain terus begini ya? Nah, oke deh. Fa fiilnya yang mana? Dari Nasoro, fa fiilnya mana? Huruf pertama dari fiilnya adalah nun. Dan mim adalah huruf tambahan. Ini mim adalah huruf tambahan ya. Jadi kita tulis lagi mimnya. Mim. Nah, mim. Mimnya harokat fathah. Lalu disusul huruf fa fiilnya. Huruf pertamanya yaitu nun. Nun ya. Nun. Kemudian maf'u. Kita tulis selanjutnya setelah F ini, setelah fa adalah ain. Huruf keduanya. Huruf keduanya adalah huruf sod. Ini sod mansu run. Gitu ya, gampang ya. Ini huruf ro, ini huruf asli, sod ini huruf asli, nunnya huruf asli, ini huruf tambahan. Semua fiil sulasi maka maf'ul bihnya bukan maf'ul bih, isim maf'ulnya polanya maf'ul. Kalau kataba maktub. Kalau sona'a masnu ya masnu. Kalau apalagi tuh menulis kataba maktub. Kalau menggambar rosama, yang digambar bahasa Arabnya benda yang digambar marsum ya kan, isim maf'ul polanya maf'ul. Rosama jadi marsum yang digambar. Dan seterusnya ya, bisa dicoba-coba sendiri aja ya. 6. Jika selain sulasi maka huruf mudhora'ahnya diganti dengan doma dan huruf sebelum tanya dikurangi dengan fathah. Di sini ada roja. Nah, ini baru ya yang harus ke fi'il mudhari dulu ya, ada transit dulu ke fi'il mudhari. Dahroja, yudah, riju.
Nah, nih. Dahroja yudah riju. Harokatnya gini. Dahroja yudah riju. Roknya nggak kelihatan ya harokatnya. Kemudian, kemudian ini bakal ke kiri nih. Huruf nudornya diganti mim. Mimnya doma. Dal, ha, ro, dan jim gitu ya. Mudah. Dahroja yudah ri. Dan huruf sebelum terakhirnya dikasih fathah. Nah, ini harus di fathahin huruf sebelum terakhirnya. Jadi belum selesai itu. Mudah ro ya, mudah rojun ya, mudah roj. Nah ya. Jadi kalau isim fa'il ya, bukan isim maf'ul, huruf sebelum terakhirnya harokatnya kasroh. Kalau isim maf'ul, huruf sebelum terakhir harokatnya fathah. Ah, Betul, gitu ya, mumtaz. Jadi akroma, kalau akroma lanjutin, akroma fil mudhari'nya yukrimu dari wazan af'ala yuf'ilu akroma akroma yukrimu yukrimu ini ya. Oh, nggak ada harokatnya, kita tulis harokat. Yukrimu. Yukrimu itu belum selesai, huruf mudoranya diganti dulu dengan mim jadi muk. Kita kasih harokat lagi. Muk, roknya nggak kelihatan ya, harokat kasronya. Mukrimun. Dan terakhir, huruf sebelum terakhirnya diubah jadi fathah. Jadi mukromu. ukrom. Barakallahu fiik. Mumtaz ya. Gampang, alhamdulillah. Jadi ikhwan, ini bukan sesuatu yang sedikit. Jadi misalnya ikhwan nganggap, oh ini gampang nih, gampang. Emang gampang, alhamdulillah. Tapi ada manfaatnya. Jadi kita kalau dengar kata-kata itu mukromun, kita tahu dalam Al-Quran itu adalah maksudnya orang yang dimuliakan. Karena kan kalau kita salah pahamin, mukromun difahami sebagai orang yang memuliakan. Kan pemahamannya bakal terbalik. Dan kalau kita manfaat dari komunikasi kan kita bisa memahami apa yang diinginkan dari kalimat gitu kan, dari kalimat apalagi Al-Quran atau hadis. Itu kan kalimat yang sangat penting harus kita pahamin. Walaupun kita nggak paham secara detail, kita tahu lah maknanya. Kalau kita terbalik ngomongnya, ternyata orang lain memahami sesuai yang dia dengar. Bakal bakal salah paham begitu kan, bakal salah paham. Ini penting ya, penting. Ikhwan kalau misalnya udah belajar sorob, terus ada yang dihafal, kalau nanti Ikhwan punya buku kan pasti ada buku kan di rumah. Ada yang berbahasa Arab itu ya dipraktekin aja, dicari-cari. Oh ini kata-kata ini, oh ini wazannya af'ala, oh ini wazannya fa'ala gitu. Kan udah belajar isim muzakar, isim mu'annas, apalagi tuh mufrad, musanna, jama. Nanti yang nggak apa kan bertahap ya, bertahap. Pas buka itu lihat ada kata Bismillahirrohmanirrohim. Oh Bismillah ini ada ba-nya itu huruf A. Mungkin belum belajar ya. Di sini belum belajar di sini. Ar-Rahman. Ar-Rahman tuh oh isim mufrad. Ya isim mufrad. Kenapa nggak kok kamu bisa deteksi itu isim mufrad? Karena ya ini ciri-cirinya isim mufrad. Kalau musana kan ciri-cirinya ini nggak ada ciri-cirinya musana begitu misalnya. Lalu baca lagi hadis yang lain. Eh wallahi la yu'min alazi la ya'manu jaruhu bawa ikohu. Apa nih bawa ikoh? Bawa ik apa ya bawa ik? Oh dia wazannya wazan dari jamak taksir. Tahu ikhwannya jadi ikhwan tahu bahwa ik itu jamak taksir dan jamak taksirnya yang jamul kasroh. Berarti luar biasa tetangganya kan hadisnya Rasulullah ngomong 3 kali diulangin
demi Allah tidak beriman, tidak sempurna iman maksudnya. Lalu pas sahabat penasaran maksudnya apa ya Rasul kok ngomong itu diulang-ulang. Ditanya, apa itu Rasul? Allazi la ya'manu jarum bawa ikahu. Yang tetangga enggak aman dari gangguannya. Nah kan kalau kita terjemahnya kan cuma gangguan gitu ya. Gangguan itu kan satu kali dilakukan pun masuk gangguan gitu ya. Dua kali dilakukan pun gangguan. Tapi kalau kita kan alhamdulillah, alhamdulillah Allah kasih ilmu bahwa itu pola kata-kata yang jamaknya jamak kasroh. Berarti ini hadisnya Rasul bahwa berarti orang itu memberikan gangguan tuh luar biasa banyak gitu kan. Itu udah manfaatnya alhamdulillah. Nah, coba di dipraktekin nggak apa-apa awal-awal kalau misalnya nggak cepet namanya juga belajar kan. Yang bisa langsung ngomong kan cuma Nabi Isa ya. Nabi Muhammad aja lahir-lahir masih belum kayak Nabi Isa kan itu keajaiban. Maka semuanya belajar. Nabi Isa pun belajar juga ya. Nabi Isa juga belajar walaupun teman Allah kasih hikmah dan lain-lain, tapi melalui belajar. Kita juga belajar. Gak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Yang penting kita melakukan. Yang membuat kita belajar umur segini kan juga Allah kan. Allah yang berkehendak ya, bukan kehendak kita juga. Jadi yang udah takdirnya Allah, dengan hikmahnya Allah jadikan kita belajarnya sekarang misalnya. Ya udah terima, kita terima ya Allah saya terima, tapi saya nggak mau berhenti belajar lah sampai mati. Gitu kan? Kalau misalnya kita cara pikirnya beda, jadinya nggak belajar belajar, ya kita yang nyesel, kita yang rugi sendiri kan, kita yang rugi loh. Kalau kita kita yang bisa, kita juga yang untung. Tapi tetap ya diprioritasin ya Ikhwan, prioritasin ya. Ilmu kan ada yang wajib, ain ada yang wajib kifayah. Tentu yang diprioritasin. Naam ya, naam. Jadi tanya ke ustadznya, ustazah. Ustazah apa ilmu yang diprioritasin untuk saya? Misalnya saya kan udah punya keluarga ya, apa yang harus diprioritasin? Apakah saya belajar ilmu waris gitu? Apakah saya belajar ilmu sejarah gitu? Untuk kita akan prioritasin apa yang lebih kita butuhkan. Tapi bahasa Arab nih ilmu alat ya Ikhwan, ilmu alat ya. Nanti Ikhwan kalau bisa bahasa Arab, Ikhwat Tifila dan Akhwat juga, itu Masya Allah nanti enak. Di internet kan sekarang udah zaman internet ya, zaman digital. Tinggal download aplikasi atau nggak usah download aplikasi, buka pakai Google Chrome, Mozilla Firefox dan yang lain, buka website yang isinya kamu perpustakaan online. Oh, buku apa aja ada. Antum bisa nikmatin itu dan itu luar biasa enak banget ya. Luar biasa enak, tapi insya Allah dengan ilmu alat yang antum pelajari nanti antum bisa buka. Enak Ikhwan, bener. Kita merasa cemburu kepada ulama-ulama karena mereka itu merasakan kenikmatan luar biasa dengan mereka bergelimang dalam ilmu. Tapi kita juga kan belum meninggal. Ya siapa tahu kita bisa jadi seperti mereka kan, ya nggak apa-apa lah kita bermimpi dulu toh, bermimpi dan berusaha. Siapa tahu Allah kabulkan toh. Tapi Ikhwan belajar bahasa Arab ya, yang sungguh-sungguh nanti bisa baca kitab tuh enak banget ya. Dan bahasa Arab itu nggak susah kok. Ikhwan misalnya bisa belajar teknik yang jelimet-jelimet, simbol-simbolnya aneh-aneh itu bisa, apalagi bahasa Arab ya. Bahasa Inggris bisa, ya bahasa Arab juga bisa. Barakallahu ya. Ikhwan, kita waktunya kayaknya udah habis. Kita masih ada banyak. Dan kita nggak terburu-buru deh ya. Ini masih ada berapa lagi. Eh, kita bertahap aja, pelan-pelan. Apa nih, kita belajar apa tadi nih? No. Kita udah belajar isim fa'il, sigo mubalago, isim maf'ul. Ya ini lumayan deh ya. Kita kalau alokasi kemudahan hari Kamis masuk lagi ya Ikhwan. Nanti ada sifat musyabahah dan sampai isim alat. Itu belum selesai, masih ada isim jamid. Setelah itu kita lihat apa yang Allah takdirkan ke kita ya. Oke, kita selesaikan dulu di sini isim fa'il, sigo mubalago, isim maf'ul. Jadi kita selesaikannya di jam berapa nih? Setengah 9. Mohon maaf waktunya dipakai banyak, kurang lebih 60-70 menit ya. Jazakumullah khairan atas kesabaran dan kehadirannya. Semoga Allah
menjadikan ini sebab semoga ini menjadi sebab Allah mengampuni kita, menambahkan hidayah Amin. kepada kita ya. Ya, ya Allah kasihani kita ya Allah. Kita udah siapin malam-malam, tolong dikasih ilmu yang bermanfaat ya Allah ya. Amin. Naktafi bihadzal qadar ya ikhwan, jazakumullah khairan maratan ukhra. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Hmm. Itu baik.